Pak, menjelang atau 100 hari menjelang Pilpres nih Pak ya, seperti apa mungkin melihat antusias pendukung Anies? Ada seoptimis apa mungkin aroma kemenangan dari pasangan Anies dan Muhaimin sendiri Pak melihatnya? Ya, ini mulai terasa ya. Mulai terasa sejak diundinya mendapatkan nomor urut peserta Pilpres tadi malam, bahwa 01 itu membuat semangat para pendukung pasangan Amin. Kenapa? Karena mereka tidak susah lagi untuk mensosialisasikan pasangan Amin 1. Artinya lebih mudah dimengerti, dan memang ini adalah harapan bagi para tim relawan, tim partai, para pendukung maupun partisipan masyarakat Indonesia untuk mudah mengingat bahwa pasangan Anies Rashid Baswedan dan Caimin adalah nomor 1. Apa mungkin Pak sinyal bahwa pasangan Anies Muhaimin menang nih Pak, mungkin dari segi apa mungkin melihatnya? Nah, ini setelah kemarin malam ditetapkan nomor 1, ini mulai bermunculan nih pendukung-pendukung yang tadinya di pihak lain. Contoh, Gerakan Pemuda Ka'bah sudah mulai bergabung. Terus ada beberapa kiai yang tadinya ada di seberang, sekarang mulai bergabung. Nah, ini bukan hal yang pas kebetulan, tidak, tapi ini memang adalah energi positif dari nomor 1 pasangan Amin. Dan pemirsa dan anda ya, masyarakat di seluruh Indonesia ini yang perlu kalian tahu bahwa yang tidak maksudnya beragama lain pun itu mendukung ya Pak ya. Betul, setuju, mendukung Bapak Anies dan Caimin ini. Itu kan sangat-sangat hal yang mungkin kalau bagi saya mungkin sensitif ya. Bagi beliau pun juga sensitif, karena apa? Bukan di samping masyarakat, bukan hanya di samping masyarakat saja, tetapi kontribusinya ya itu sangat-sangat wow sekali gitu loh, untuk memilih pasangan 01 ini. Ya, kita contohnya tadi yang disampaikan oleh Kak Vista tadi, bahwa minoritas juga sangat mendukung pasangan Amin. Di mana bisa kita melihat bahwa minoritas mendukung? Kita ambil contoh yang sangat mudah. Ketika Anies Rashid Baswedan dibully, dibilang intoleran, dibilang khilafah apa, ternyata pemuka agama non-muslim yang membela mereka. Ya, benar. Kenapa bisa membela mereka, bisa membela Pak Anies? Karena Pak Anies telah bekerja dalam diam, membantu dalam silent kepentingan seluruh umat di DKI Jakarta. Tentunya ini adalah pertanda baik, artinya Pak Anies adalah pemersatu bangsa, pemimpin yang mempersatukan bangsa, semua unsur elemen, semua unsur agama supaya menjadi damai. Oke Pak, apa yang membedakan Pak Anies Muhaimin dengan 2 calon lainnya Pak? Kelebihannya apa mungkin? Ya itu tadi, pertama kita cukup melihat dari rekam jejaknya Pak Anies waktu menjadi gubernur. Bahkan ketika menjadi Mendikbud juga kan orang yang nggak banyak tahu, tetapi sekarang baru tahu apa yang dilakukan Pak Anies ketika menjabat sebagai Mendikbud itu. Ya, membongkar ada gaji-gaji yang tidak terdaftar atau fiktif, cukup signifikan. Akhirnya itu dibongkar dan korbannya adalah Pak Anies. Ketika menjadi gubernur, warga DKI Jakarta banyak yang digusur, tapi dibantu oleh Pak Anies untuk ditempatkan dalam rumah susun yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, dan masih banyak lagi banyak hal-hal yang dilakukan oleh beliau sebelum-sebelumnya. Karena begini Mas, ketiga pasangan cawapres dan calon presiden ini ya, mereka sudah bukan orang lain lagi. Mereka sudah ibaratnya berlari-larian di dunia politik ini, bukan orang lain lagi gitu. Jadi ini pesan saya pribadi, semoga masyarakat di Indonesia ini
benar-benar pintar dalam memilih pasangan siapa nanti yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Apakah Anda ini masih mau berada di situasi yang seperti ini ataukah tidak? Kita tidak menyalahkan yang sudah, tidak ya Pak ya. Tapi memperbaiki atau memajukan bagaimana sih nanti kalau misalkan dengan pemimpin yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini bagaimana? Nah, kita harus keluar dari situasi yang seperti ini. Itu of course dan pasti jawabannya. Nah, bagi masyarakat yang mungkin pintar, mungkin akan memilih dengan hati nurani yang bagus. Tetapi bagi masyarakat yang mungkin under untuk pemikirannya hanya karena uang dia mencoblos mungkin dengan karena embel-embelnya itu. Nah, itu yang sangat membahayakan sekali. Tapi mudah-mudahan tidak begitu. Karena apa? Satu suara kalian, satu suara Anda itu menentukan nasib bangsa semua warga Indonesia ini. Mungkin Bapak Pak Doni yang akan menambahkan pencerahannya lagi ya Pak. Ya, tentunya tadi apa yang disampaikan Kak Vista tadi, bahwa satu suara Anda menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Benar. Makanya dengan tagline perubahan dan perbaikan, pasangan Amin akan mencoba menjadi perubahan untuk memperbaiki yang kurang, dan tentunya perubahan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia akan menjadi lebih baik. Iya. Pak. Oke Mbak Pista, terakhir mungkin secara pribadi apa yang membuat Mbak Pista sebagai selebriti mantap memilih Pak Anies dan Muhaimin menjadi pasangan presiden? Dan apa yang membuat mantap? Saya pribadi ya, kan tadi saya balik dengan alasan saya tadi saya bicara tegas tadi. Karena apa? Mungkin kalau ini pribadi saya tidak mau menyebutkan, nanti takut salah-salah. Bukan kalau saya menyebutkan kedua pasangan nanti ini bahaya. Begini, kalau masalah Pak Anies dan Caimin ya, mungkin adanya kenapa saya mapan dan saya tepat memilih beliau. Karena bukan karena apa dan bagaimana dan ada apanya, tidak. Karena memang saya melihat adanya beliau ini kolaborasi yang sangat bagus. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, nanti adanya perubahan-perubahan yang akan ada, insya Allah akan adanya, boleh sebutin Pak? Boleh. IKN, Bismillah ya, insya Allah itu bisa. Karena apa? Kedua pasangan yang lain ini tidak adanya pernyataan seperti itu. Yang kedua, yang saya tahu adalah konon katanya pasangan yang dua ini mengikuti alur dengan adanya situasi quo, ya, posisi yang seperti ini saja. Tapi kalau Pak Anies akan ada perubahan dan Caimin, nah itu yang membuat alasan saya untuk mungkin tepat dan Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya dan Bapak Pak Doni mantap dan ya. Semua begini. Kita tidak bisa untuk ngotot, untuk ngoyoh bagaimana memilih calon presiden atau cawapres bagaimanapun. Oh no, itu tidak. Tapi semua kembali ke qadarullah Allah. Kalau Allah sudah kun kafayakun, siapa yang menjadi presiden? Ya sudah, kami terima ya. Tapi kita tetap ya Pak ya, kalau misalkan ikhtiar terus. Nah, dengan kata-kata ikhtiar kan tidak ada salahnya mas media, bener nggak? Nah dengan seperti itu sih, apapun ya, terserah whatever apapun itu nantinya itu ya kita akan terima dengan legowo nantinya apabila ini. Tapi kalau misalkan memang iya ya sangat-sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Tidak sia-sia semua apa yang perjuangan
terutama beliau yang memang kalau saya kan masih entertain ya, masih apa di politik ya masih sedikit transparan. Ya benar. Tapi Bapak ini yang langsung mencebur. Kalau Pak Doni kan langsung yang mencebur ke dalam situasi itu kan di dalam pencalonan capres dan cawapres ini. Kalau saya pribadi ya seperti itu jawaban saya. Ya. Ya, satu hal ya. Kita gini deh. Kita harus lihat latar belakang capres cawapres. Benar. Yang ada 3 capres ini. Ya. Pertama soal pendidikan. Benar. Kedua soal akhlak. Ketiga yang terpenting iman dan takwanya. Ya, kalau iman dan takwanya bagus, berakhlak, pintar, artinya nggak mungkin ada lagi menyengsarakan rakyat. Saya meyakini pasti mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Itu pesan saya itu.